Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih hari ini. Kayaknya pembalikan arahnya benar-benar luar biasa banget. Bahkan Bitcoin tembus di atas 115.000 dolar ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin yang naiknya di atas 5 sampai dengan 15 atau 20% dalam waktu 24 jam terakhirnya. Kayaknya bener banget ya. Ini Donald Trump kayaknya ngeprank banget ya. Kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang manipulasi market dari Donald Trump. Ini gila banget ya. Jadi sebelumnya kan Amerika Serikat atau Donald Trump sendiri memberlakukan tarif impor terhadap Tiongkok atau China hingga 100% dan itu berdampak banget bagi penurunan dari Bitcoin maupun beberapa altcoin ya. Tidak hanya itu, penurunan tersebut itu banyak yang mengalami kerugian yang sangat besar dan banyak banget. Bahkan itu sepanjang sejarah ya, terlikuidasi terparah hingga 19 miliaran dolar Amerika Serikat. Jadi benar-benar gila banget ya. Terus juga ada beberapa exchange yang mengalami permasalahan ketika terjadi crash yang sangat tajam tersebut, dan para trader banyak yang menuntut terhadap exchange tersebut. Kalian tahu lah ya yang saya maksud ya. Dan di sini ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang, untuk menahan beberapa aset kripto kemudian nggak ada gangguan, terus trade-nya aman, lancar, enak dan enak aja gitu ya?" Yes, jawabannya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Karena ini udah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Saya sejak tahun 2021 pakai Bitget, berarti sudah 4 tahun lebih ya saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Dan enaknya lagi, kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisan Bitget ya. Klik di deskripsi video, kalian klik. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Nah, kotak misterinya itu senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan itu kurang lebih 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Ya, lumayan banget kan? Nah, namanya kotak misteri jadi dapatnya random. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, BGB token, PP, Pi Network, kemudian Shiba Inu dan lain sebagainya. Jadi dapatnya random, lumayan banget ya di saat momen lagi kayak gini bisa dapatkan beberapa aset kripto tersebut. Selain itu juga bisa dapat iPhone 17 Pro Max, kemudian hingga 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, cukup selesaikan registrasi atau KYC secara langsung dari Bitgetnya tersebut. Mungkin langsung saja kita bahas ya. Banyak banget beberapa ulasan yang perlu saya bahas karena banyak banget yang minta request tentang project atau token ini. Oke, tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan analis kalian sendiri. Yes, langsung saja. Ini adalah informasinya. Yes, ya setelah Donald Trump ngebuat market menjadi luar biasa banget ya. Kayaknya berdampak banget ya. Kayaknya berpengaruh banget kita terhadap pergerakan di Amerika Serikat. Salah satunya dari pernyataan dari Donald Trump dan lain sebagainya terhadap market dari stock market maupun dari aset kripto ya. Dan kita lihat di sini ya, dalam informasi terbaru ini baru tweetnya tadi pagi ya, pagi ini dia mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata jangan khawatir tentang China atau Tiongkok, semuanya akan baik-baik saja kata dia. Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa Xi Jinping atau Presiden China tidak menginginkan depresi bagi negaranya dan saya juga tidak mau kata dia yang mengatakan hal tersebut. Artinya ya kayaknya sih bakal baik-baik aja karena kita lihat bahwa tarifnya tersebut itu kan bakal berencana. Jadi baru berencana ini ya. Ini pranknya luar biasa banget karena sebelumnya ya itu ada beberapa trade yang sudah memasang short menandakan penurunan itu bakal terjadi ya, bahkan mereka pasang hingga jutaan dolar ya sebelum pengumuman dari si Donald Trump. Kayaknya ini orang dalam dari Donald Trump sih ya. Dia tahu gitu ya kalau dia mengatakan atau berbicara tentang tarif impor terhadap Tiongkok ini bakal turun. Dan ini kalau misalnya lihat ya ada well Bitcoin, mereka buka short. Short itu berarti menandakan pasang trade-nya adalah penurunan. Yang mana dia pasang hingga jutaan dolar dalam waktu 30 menit sebelum Trump mengumumkan tarif impor tanggal 10 Oktober kemarin ya. Tidak lama kemudian, baru 1 jam kemudian, pasar tiba-tiba langsung crash atau ambruk dan dia profit hingga 193 juta dolar atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Jadi gila banget kan? Tahu kan siapa sebenarnya yang mendapatkan cuan di balik ini ya ketika Donald Trump mengatakan hal tersebut ya. Kayak ini sih nggak jauh-jauh dari kelompok mereka juga gitu ya, karena banyak banget beberapa trade juga yang mengalami kerugian yang gila banget ya. Terus ada juga yang sampai
jangan ditiru ya, merenggut nyawa dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya jangan sampai itu ya, dan itu terjadi di Ukraina kalau nggak salah ya. Dan kita lihat market kembali lagi warnanya ke hijau ya. Makanya saya selalu sarankan sih lebih baik main di spot. Spot itu mainnya aman banget daripada future. Kalau spot itu ya kalau turun ya tinggal ditahan, nyangkut gitu ya. Ya kalau udah cuan ya tinggal take profit gitu ya. Tapi kalau future, aduh saya nggak berani gitu ya. Saya lebih baik main spot aja, main aman aja. Mungkin kalau kalian sudah biasa, ya silakan aja ya. Oke, selanjutnya datang dari P-Network. Wah, banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari P. Boleh. Tapi ingat tetap disclaimer dan DR. Kenapa? Kalau kalian sedih. Oke, kita lihat di sini. Pi adalah salah satu altcoin yang sepertinya terjadi penurunan yang cukup lumayan juga dalam beberapa hari terakhir. Kayaknya setelah mainnet 20 Februari tahun 2025 ini, Pi belum kelihatan sama sekali pergebrakannya. Bahkan tertinggi mereka itu kurang lebih 3 dolaran ya, 2,98 dolar. Dan itu terjadi satu minggu atau 6 hari setelah open mainnet ya di tanggal 20 Februari. Dan kita lihat harga hari ini adalah 0,2 dolar. Nah, terus ada yang tanya, Bang, kira-kira mampu nggak Pi ke angka 10 dolar? Kayaknya jawabannya berat banget ya kalau ke angka 10 dolar. Ini ke angka 1 dolar aja itu berat banget. Kenapa? Karena dia butuh 5 kali lipat untuk dari harga hari ini. Kalau kita lihat market cap-nya saat ini adalah 1,72 miliar dolar ya, 1,72 miliar dolar ini market cap secara globalnya. Nah, kalau misalkan dia naik 100%, artinya di sini naik 2 atau 3,4 miliar dolar. Artinya di sini baru 0,4-an dolar ya. Ya, di sini baru 0,4 dolar, baru ini naik market cap-nya udah 100%. Kemudian naik lagi misalkan di atas 4 atau 5 miliar dolar. Berarti dia baru naiknya di angka 0,6-an dolar. Artinya masih berat banget. Jadi butuh berapa kali lipat ke angka sana. Ke ATH baru aja untuk dalam waktu cepat ya, kayaknya agak sulit ya kalau buat ke ATH. Tapi kalau mungkin ke angka di atas 1 dolaran atau sedikit ke angka 2 dolar ya mungkin mudah-mudahan aja bisa terjadi di tahun ini. Terus ada tanya GCP bagaimana Bang? Aduh, kayaknya GCP dihiraukan dulu deh. Untuk angka sana jauh banget ya. Kalau kita lihat market cap-nya aja di sini ya, ini 1,72 miliar dolar ya market cap secara global dari Pi. Sedangkan yang masuk ke 10 besar aja, yang masuk 10 besar itu peringkat atau market cap-nya adalah di angka 25 miliar dolar. Berarti butuh kurang lebih 20 kali lipat aja itu baru di angka 3 atau ke ATH baru gitu ya dari si P-Network. Nah, jadi kalau misalkan ke angka tersebut ya kita hiraukan dulu deh ya. Yang realistis aja gitu untuk harga P-Network. Oke, kita lanjut ke permasalahan atau informasi terbaru dari Pi-nya ya. Oke, kita lihat di sini ada informasi terbarunya. Jadi ekosistem Pi Mainnet mengalami pertumbuhan yang cukup pesat meskipun harganya belum kelihatan sama sekali ya. Tapi saya informasikan berdasarkan informasi yang ada gitu ya. Sudah ada 210 lebih aplikasi yang mana memang sudah aktif ya, dengan lebih dari 23.000 lebih di Pi Studio bersiap untuk diluncurkan di Mainnet ya. Jadi batas akhir penyerahan hackathon itu di tanggal 15 Oktober atau di hari Rabu. Aplikasi yang lebih mengajukan berpacu dengan waktu untuk tampil megah. Dan kita lihat, ini dari official mereka atau dari Pi Core Team ya. Jadi fungsionalitas bursa terdesentralisasi atau DEX dan pembuat pasar otomatis atau AMM itu tersedia di testnet ya. Jadi mereka baru saja membuka di sana. Jadi kalian bisa memungkinkan developer atau pengembang dan pionir atau para pionir seperti kita itu untuk bereksperimen langsung dengan pertukaran token. Jadi kumpulan likuiditas dan alat keuangan terdesentralisasi lainnya itu jadi pengembang juga atau developer juga saat ini itu dapat membuat token uji di blockchain Pi ya di dalam testnet tersebut. Sementara fungsi tersebut itu dibatasi di mainnet selama periode pengujian. Jadi rilisan dalam lingkungan pengujian ini itu memungkinkan pengembang itu untuk memperluas kapabilitas ya dari Pi Network dengan cara yang berfokus pada utilitas dan Web3 serta meningkatkan kemampuan para pionir secara aman dan bertahap. Dan bahkan peluncuran fitur PDEX AMM ini dan kumpulan likuiditas di testnet memberi pengembang dan para pionir itu lingkungan langsung untuk mencoba mekanisme keuangan terdesentralisasi atau DeFi di dalam ekosistem Pi. Jadi kalian bisa cek aja di pengumuman mereka di mainnet.pi.com di blog mereka tentang pembaruan dari DEX dan AMM, liquidity pool dan token creation juga bisa kalian lihat di blognya tersebut.
Nah, apa keuntungan dari pembukaan DEX dan MM ini? Jadi, pembukaan DEX, MM, dan token di testnet ini memungkinkan pengembang itu untuk memperluas kompatibilitas ya Pi Network secara terstruktur. Dan ini berfokus pada utilitas dan berbasis Web3. Hal ini juga mendorong para pionir itu untuk memasuki DeFi melalui perjalanan penemuan yang aman, bertahap, dan edukatif. Jadi langkah ini itu bisa memperkuat ekosistem dengan memanfaatkan kekuatan Web3 untuk meningkatkan utilitas, transparansi, dan bahkan desentralisasi ya. Jadi kalian bisa cek aja update terbaru mereka di myNFP.com. Jadi saya update secara berdasarkan dari official ya, dari Pi Core Team mereka. Apalagi di awal Oktober kemarin kan si Dr. Fan atau Cheng Diao ya, salah satu pendiri dari Pi Network juga hadir dalam acara Token 2049 yang mana di situ juga mereka menjadi narasumber dalam acara tersebut ya. Sebelumnya juga Nicholas Kokalis pernah hadir dalam acara Blockchain Futurist ya, dan ini hadir juga, jadi oke lah ya, mereka sudah docs tampil gitu ya. Pendiri dari Pi Network tersebut. Sebenarnya salah satu yang kita harapkan dari Pi Network adalah mereka adanya sistem pembakaran, karena sistem pembakaran ini adalah untuk mengurangi supply yang beredar dari Pi Network. Ya, biasanya ini berpengaruh banget pada harga mereka. Jadi kalau misalkan bang, bagaimana caranya kalau Pi bisa naik kencang banget? Ya salah satunya menurut saya adalah pengurangan supply dari mereka. Karena kalau kita lihat supply maksimal mereka adalah 100 miliar Pi, meskipun yang beredar saat ini di atas 8 miliaran, tapi yang inilah perlu dibakar. Misal minimal 50% atau berapa puluh persen itu bisa pemicu untuk harga dari Pi. Nah, selain itu juga ada sistem buyback. Nah, itu salah satu bisa memompa harga dari Pi juga, dan ya tentu saja mereka bakal listing di beberapa cek besar yang memompa seperti Bitget, seperti Binance, kemudian Coinbase, itu berpengaruh banget. Makanya kita lihat Pi Network apakah tahun ini bisa mampu ke listing di Binance. Kita tunggu aja ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kena tenang dan santuy. Terima kasih.